Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Andi Adinda Alviola Putri, NIM 22112 dari kelas A. Data atau datum. Pembahasan pertama yaitu pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Pengertian data menurut para ahli itu ada 4. Yang pertama, Ari Kunto Suharsimi. Data ialah serangkaian fakta dan juga angka yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi. Yang kedua, Kuswandi dan E. Mutiara. Data ialah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa simbol, angka, dan juga properti. Yang ketiga, Slamet Riyadi. Dan yang keempat ialah Kristanto. Manfaat dan fungsi data. A. Sebagai suatu acuan kegiatan. B. Sebagai dasar perencanaan. C. Dasar untuk membuat keputusan. D. Sebagai bahan untuk evaluasi. Jenis-jenis data dan contohnya. 1. Data berdasarkan cara mendapatkannya itu ada 2, data primer dan data sekunder. 2. Data berdasarkan sumbernya itu ada 2, yaitu data eksternal dan data internal. 3. Data berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang keempat, data berdasarkan waktu pengumpulannya itu ada 2, data cross-seksional dan data berkala. Metode pengumpulan data terbagi 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, kuesioner. Dan yang keempat, dokumen studi. Contoh data di jalan raya, harga telur dan ayam potong, naiknya harga bahan bakar, konstruksi jalanan, dan harga sayuran dan buah-buahan. Data dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Yang ketiga, data nominal. Yang keempat, data ordinal. Yang kelima, data interval. Yang keenam, data rasio. Yang ketujuh, data primer. Dan yang terakhir, yang kedelapan, data sekunder. B. Pengertian datum. Datum adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Alfred North Whitehead untuk menunjukkan berbagai varian informasi yang dimiliki oleh entitas aktual. Di dalam sistem filsafat proses, datum diperoleh melalui peristiwa konkresi. Datum ada 2, datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal digunakan untuk mengukur lokasi di permukaan bumi dalam sistem garis bujur dan lintang atau sistem koordinat lainnya. Dan datum vertikal digunakan untuk mengukur elevasi atau kedalaman relatif terhadap kondisi standar seperti jarak suatu titik menuju permukaan laut rata-rata (MSL baras kurung). Contoh datum seperti bilangan-bilangan 2400, 2200, 2700, 3100, dan 3500. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu statistik atau statistika. A. Pengertian statistik.
Statistik ialah angka-angka atau catatan-catatan yang dikumpulkan, ditabulasi menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Beberapa contoh statistik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perhitungan angka kematian karena COVID-19 di wilayah tertentu. Kedua, perhitungan jumlah penduduk di berbagai negara. Yang ketiga, statistik korban pelecehan seksual di Indonesia. Yang keempat, statistik pengguna media sosial. Yang kelima, jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pengelompokan statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengelompokan statistik berdasarkan cara pengolahan data. Yang kedua, pengelompokan statistik berdasarkan bentuk parameternya. Pengelompokan statistik berdasarkan cara pengolahan data ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif ialah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Yang kedua, statistik inferensial. Pengelompokan statistik berdasarkan bentuk parameternya juga ada dua. Yang pertama, statistik parametrik ialah statistik yang mempertimbangkan jenis-jenis sebaran atau distribusi normal dan memiliki varians homogeni. Yang kedua, statistik non-parametrik ialah bagian statistik yang parameter populasi atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi. Landasan kerja statistik dibagi tiga. Yang pertama, variatif. Sebagai bentuk dasar bahwa kenyataan seorang peneliti dihadapi oleh berbagai persoalan atau gejala yang bermacam-macam, baik dalam bentuk tingkatan dan jenisnya. Yang kedua, reduktif. Hanya sebagian dari keseluruhan kejadian yang hendak diteliti, dalam kurung penelitian sampling balas kurung. Yang ketiga, generalisasi. Sekalipun dilakukan terhadap sebagian kejadian yang diteliti, namun hasilnya memberikan kesimpulan untuk keseluruhan kejadian atau gejala yang diteliti. Karakteristik pokok statistik terbagi tiga. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Dan yang ketiga, statistik bersifat universal. Manfaat dan fungsi statistik ada 5. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, regresi. Yang keempat, korelasi. Dan yang kelima, komparasi. Penerapan atau implementasi statistik. 1. Interpretasi result. 2. Percobaan klinis terhadap obat baru. 3. Menganalisis hasil survei. 4. Studi epidemiologi. 5. Prediksi cuaca dan lain sebagainya. B. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, menganalisis, penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Contoh statistika dalam kehidupan sehari-hari seperti pengolahan data kependudukan kawasan tertentu untuk menentukan transisi demografi, menemukan rata-rata serta standar deviasi dari nilai ujian-ujian mahasiswa di suatu universitas, dan menemukan median usia penduduk di suatu desa. Kegunaan statistika. Yang pertama, statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam, astronomi biologi, ilmu sosial, sosiologi, psikologi, ilmu bisnis, ekonomi, dan industri. Yang kedua, pada pemerintahan digunakan sebagai sensus penduduk. Yang ketiga,
pengaplikasian pada zaman sekarang yang terkenal adalah polling atau jajak benda. Rumus statistika dalam matematika. A. Rata-rata dalam kurung mean. B. Modus. 3. Median atau nilai tengah. D. Jangkauan. E. Kuartil. F. Simpangan kuartil. G. Simpangan baku. H. Simpangan rata-rata. I. Ragam. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.